Cerita hari ini dibuka dengan dua orang pria bernama Daniel dan Lucas yang terlihat sedang melintasi jalanan sepi di malam hari. Selama perjalanan, Lucas yang terlalu banyak minum meminta Daniel untuk segera menepi, di mana hal itu sempat membuat Daniel kesal karena dia sebenarnya nggak mau berhenti sembarangan. Saat sedang berada di luar, Lucas tiba-tiba mendengar Daniel yang membunyikan klakson. Namun begitu selesai dan kembali, Lucas mendapati kalau kendaraan tersebut ternyata telah kosong. Nah, karena tidak menemukan keberadaan Daniel, Lucas yang panik akibat mendengar suara dentuman dan juga suara radio yang menyala sendiri, tanpa pikir panjang langsung memacu kendaraannya dan meninggalkan Daniel. Tapi belum lama dia berkendara, Lucas melihat sesosok pria yang berdiri di pinggir jalan. Yang bahkan setelah dia melewatinya, Lucas berkali-kali terus aja melihat kembali sosok tersebut, sampai akhirnya sosok itu tiba-tiba duduk di kursi belakang. 6 minggu sebelumnya, sepasang calon pengantin yang bernama Tyler dan Maddie berencana melakukan perjalanan untuk menikmati masa-masa lajang sebelum nantinya mereka akan benar-benar menikah. Nah, setelah Maddie meninggalkan apartemen, Tyler memperlihatkan kendaraan atau camper van yang bakal mereka gunakan sebagai tempat tinggal yang baru. Maddie sebenarnya tidak menyukai ide perihal tinggal di mobil seperti ini. Namun karena dia nggak mau membuat Tyler kecewa, alhasil Maddie lebih memilih untuk menyembunyikan perasaannya. No. This guy's gonna keep us safe. Ready? Singkat cerita, tanpa terasa 6 minggu lamanya, semuanya sudah mereka lalui. Di mana selama waktu itu, keduanya sudah berpindah-pindah ke berbagai macam lokasi. Nah, suatu hari, Tyler dan Maddie yang berencana pergi ke sebuah lokasi perkemahan, mendapati kalau mereka terjebak di tengah kemacetan. Yang mana hal tersebut membuat keduanya terpaksa memarkir kendaraan di sekitar pemukiman warga. Menjelang malam, sempat melihat sebuah keluarga yang berkumpul di dalam rumahnya, di mana pemandangan itu membuat Maddie mulai merasa dilema antara hidup di rumah yang berjalan atau tinggal di rumah seperti yang dia lihat. Di tengah kebimbangan, Tyler mendadak membuat suasana berubah menjadi romantis pada saat dia memutuskan untuk melamar Maddie. Namun belum sempat Maddie menjawabnya, mereka tiba-tiba dikagetkan oleh seorang warga yang meminta keduanya agar tidak berkemah di area pemukiman. Tapi meskipun sempat terganggu, Maddie pada akhirnya menerima lamaran yang diajukan oleh Tyler. Baby! She said yes! 30 seconds! Alright, man! Nah, demi merayakannya, Tyler dan Maddie lalu berencana untuk pergi ke sebuah hotel yang harganya relatif murah. Selama perjalanan, Maddie terlihat menggantikan posisi Tyler yang tampak sudah sangat kecapean. Di momen ini, Maddie sesekali menatap cincin yang diberikan oleh Tyler, di mana dia mulai berpikir tentang keputusan yang telah dia buat. Namun gak lama berselang, perhatiannya tiba-tiba terganggu setelah sebuah mobil melintasi kendaraannya, yang mana mobil itu adalah mobil yang sedang dikendarai oleh Lucas. Gak lama setelah mobil itu melewati mereka, keduanya kemudian dikagetkan pada saat menemukan kalau mobil tersebut mengalami kecelakaan. Karena khawatir, mereka lalu memutuskan untuk berhenti sekaligus meminta bantuan. Saat Tyler sedang menghubungi pihak kepolisian, Maddie yang ada di dalam kemudi melihat seorang pria keluar dari mobil tersebut, yang ternyata dia adalah Lucas. Something pulled him back in. Ambulance is on its way, alright? Ketika Tyler memeriksa keadaan Lucas, Maddie yang juga berada di luar melihat bekas cakaran di mobil milik Lucas. Namun yang bikin Maddie mulai merasa takut adalah saat dia sempat menyaksikan satu sosok samar-samar yang ada di samping kendaraan mereka. Nah, di sisi lain, Tyler yang masih berusaha memeriksa keadaan Lucas seketika dibuat kaget ketika airbag kendaraan tersebut tiba-tiba aja mengembang. Hi, are you okay? I don't want to see this.
Beberapa waktu kemudian, saat Maddie kembali ke dalam kendaraan dan membiarkan Tyler berbicara dengan polisi, dia mendadak merasakan kalau ada sesuatu di belakangnya. Namun di tengah ketakutan, Tyler yang sudah kembali langsung menyalakan lampu, di mana ketika melihat ke arah belakang, Maddie tidak menemukan siapapun. Singkat cerita, begitu mereka sampai di hotel, Tyler yang mengetahui Maddie masih penasaran dengan video rekaman perihal kejadian tadi, kini mencoba untuk menenangkan kekasihnya itu. Karena menurut Tyler, sekarang adalah waktu yang tepat untuk beristirahat dan menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya, Tyler dan Maddie yang baru meninggalkan hotel menemukan bekas cakaran di kendaraan mereka. Maddie yang melihatnya kemudian dibuat bingung karena menurutnya bekas cakaran ini persis sama dengan yang dia lihat di mobil yang semalam mengalami kecelakaan. Namun karena Tyler nggak mau ngambil pusing, dia kemudian berjanji bakal mencari seseorang untuk menghilangkan bekas cakaran itu. Dari sana, mereka lalu pergi menuju ke suatu lokasi, di mana ada sebuah pertemuan komunitas para campervan. Di sana, Tyler bertemu dengan seseorang yang bernama Brad, yang merupakan YouTuber terkenal di kalangan para pecinta campervan. Nggak lama setelah berkenalan, Maddie yang nggak mau mengganggu obrolan kekasihnya itu, lalu memutuskan untuk berkeliling di sekitar area tersebut. Saat sedang asik berjalan, Maddie menemukan sebuah kendaraan yang memperlihatkan beberapa poster perihal orang hilang. Ketika sedang memperhatikan poster itu, ada dua orang wanita yang mencoba mengobrol dengan Maddie, seperti layaknya para anggota komunitas yang berusaha saling berinteraksi. Di tengah obrolan, Maddie memberitahu salah seorang wanita yang bernama Diane tentang kecelakaan yang dialaminya semalam, yang kemudian membuat wanita itu merasa khawatir. Bahkan Diane juga memperingatkan tentang betapa bahayanya berhenti di tengah jalan yang sepi. Karena menurutnya jalan itu bisa saja memang sengaja memilih korbannya. Maddie? Take care, Maddie. Making friends, huh? Hey, you want some popcorn? Setelah itu, Tyler kemudian membawa Maddie untuk memberitahu bahwa dia sudah menemukan seseorang yang secara sukarela mau menghilangkan bekas goresan di kendaraan mereka. Dari sana, keduanya kemudian menikmati pesta yang disediakan di tempat ini. Ketika malam tiba, Tyler yang sedang berdansa bersama dengan teman-teman barunya tampak meninggalkan Maddie sendirian. Nah, saat sedang sendirian ini, Maddie sempat melihat sosok aneh di keramaian. Namun di tengah kebingungan, Tyler tiba-tiba kembali dan mengajak Maddie untuk segera bergabung bersama dengan mereka. Beberapa waktu kemudian, keduanya yang seharian bersenang-senang kini sudah berada di pusat kebugaran. Saat Tyler masih sibuk dengan treadmill, Maddie memilih untuk kembali ke kendaraan lebih dulu. Selama perjalanan di tempat parkir, suasana hati Maddie mendadak mulai nggak tenang, yang mana dia bahkan merasa kalau sepertinya ada sesuatu yang sedang mengikutinya. Anehnya lagi, begitu dia hampir sampai, kendaraannya tiba-tiba terlihat menjauh. Maddie yang kebingungan lalu mencoba berjalan kembali. Namun saat dia menoleh ke belakang, kendaraan tersebut kembali menjauh. Begitu berhasil masuk ke dalam kendaraan, Maddie yang ketakutan lalu mencoba memeriksa dashcam demi mencari tahu apakah ada seseorang yang mengawasinya. Tapi saat Maddie tidak menemukan keberadaan siapapun, tiba-tiba dia menerima sebuah pesan yang berisi video rekaman yang menunjukkan momen di saat mobil yang mengalami kecelakaan sebelumnya. Yang mana di dalam rekaman tersebut, mobil yang hendak menyalip mereka terdapat satu sosok yang merupakan entitas yang pernah dia lihat. Nah, di tengah ketakutan, Maddie kembali dikejutkan dengan suara alarm kendaraannya yang tiba-tiba berbunyi. Merasa ada yang gak beres, Maddie kemudian kembali memeriksa dashcam dan menyadari bahwa ada salah satu kamera yang ternyata telah berhenti merekam. Maddie yang bingung lalu berusaha memperbaiki kamera tersebut. Tapi ketika dia berhasil memperbaikinya, Maddie menemukan kalau sosok yang pernah dia lihat kini sedang berada di belakang dan semakin mendekat ke arah kamera.
dalam keadaan hidup dan mati, Maddie berusaha mengambil kalung Santo Christophorus milik Tyler yang selama ini digantung dan dipercaya oleh kekasihnya itu sebagai jimat keselamatan. Dan benar aja, ketika Maddie berhasil mengambil dan menempelkannya, sosok tersebut seketika itu juga langsung pergi dan menghilang. Gak lama setelahnya, Tyler yang datang menemukan kalau Maddie sedang dalam keadaan ketakutan sambil mengatakan kalau ada seseorang yang mencoba mencekiknya. Namun ketika Tyler memeriksa ke dalam kendaraan, dia tidak menemukan siapapun. Karena bingung, Maddie lalu mencoba menunjukkan rekaman demi membuktikan perkataannya. Tapi lagi-lagi Maddie dibuat semakin bingung saat Tyler memberitahu bahwa kamera kendaraan hanya akan berfungsi jika kendaraan dihidupkan. Nah, karena tidak ingin melihat Maddie seperti ini, Tyler kepikiran untuk mencari orang tersebut di sekitar area ini. Namun, Maddie yang sudah sangat takut lebih memilih untuk pergi dan meninggalkan tempat ini. Keesokan paginya, keduanya melanjutkan perjalanan pada saat Maddie sudah kembali tenang. Selama perjalanan, Tyler mengungkapkan bahwa alasan dia ingin hidup dengan rumah berjalan seperti ini adalah karena rumah lamanya tidak pernah menjadi rumah yang sebenarnya. Karena baginya, tinggal di perjalanan bersama dengan Maddie merupakan cara yang terbaik untuk melarikan diri dari masa lalunya itu. Gak lama berselang, keduanya kemudian mampir di sebuah toko yang menjual berbagai macam perlengkapan, seperti plat nomor dan juga pakaian. Nah, di salah satu etalase, Maddie secara nggak sengaja menemukan sebuah buku yang berjudul Jalanan Berhantu, yang mana di dalamnya berisi informasi mengenai tanda apa aja yang aman untuk dilewati. Di salah satu halaman, Maddie dibuat kaget pada saat dia melihat tanda 3 garis yang persis sama dengan bekas cakaran yang ada di kendaraan mereka. Kekhawatiran Maddie semakin bertambah ketika mereka sudah kembali, karena di sini keduanya kembali melihat bekas cakaran di kendaraan mereka, yang padahal sebelumnya Tyler sudah memperbaikinya. Dari sana, keduanya kemudian kembali melanjutkan petualangan. Sampai setelah malam tiba, mereka memutuskan untuk berkemah di suatu lokasi. Saat Tyler sedang sibuk, Maddie diam-diam melakukan riset untuk menyelidiki tentang tanda garis 3, yang mana di dalam pencariannya itu terungkap bahwa setiap kecelakaan yang pernah terjadi selalu ditandai dengan simbol yang sama pada kendaraan mereka. Termasuk di dalam beberapa kasus dijelaskan perihal adanya kehadiran seseorang sebagai penumpang misterius. Di sini, Maddie juga menemukan artikel tentang kesaksian seorang wanita yang kehilangan saudara perempuannya dalam kecelakaan serupa. Laporan tersebut mengatakan bahwa entitas penumpang misterius itu bakal menyiksa siapapun yang ditemuinya di sepanjang jalan dan menciptakan ilusi dengan tujuan untuk membuat korbannya menjadi gila. Yang konon kabarnya, sosok tersebut biasanya muncul dan berdiri di pinggir jalan atau duduk di kursi belakang. Nah, suasana tegang yang dirasakan oleh Maddie akhirnya hilang setelah Tyler yang sudah kembali berusaha mengajaknya untuk menonton film di samping kendaraan. Selama beberapa saat, keduanya terlibat dalam sebuah obrolan yang hangat. Namun dalam sekejap, keadaan itu mulai memanas ketika Maddie mengakui bahwa dia sebenarnya tidak menyukai hidup di jalan seperti ini, yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan yang diinginkan oleh Tyler. Ketika percakapan sudah menunjukkan adanya keretakan di dalam hubungan mereka, tiba-tiba aja suara keras di radio mengganggu momen tersebut, yang disusul dengan padamnya semua lampu. Hey, man. You saw that, right? Yeah. See anything? No. Saat jeritan keras terdengar, keduanya segera masuk ke dalam kendaraan, yang kemudian disusul dengan suara benturan yang seakan-akan membuat kendaraan mereka terasa terguncang. Nah, begitu keadaan dirasa sudah tenang, Tyler yang berniat pergi menyadari bahwa kunci kendaraannya ternyata telah terjatuh di luar. Karena gak punya pilihan, Tyler terpaksa kembali keluar dengan berbekal tongkat baseball. Selama pencarian, Tyler mendengar suara gemerincing yang kemudian menarik perhatiannya untuk masuk lebih jauh ke dalam hutan. Yang ketika berada di suatu titik, dia menemukan kunci kendaraannya yang tampak tergantung di sebuah pohon.
Is that what you've been seeing? Setelah meninggalkan perkemahan, keduanya yang masih dalam keadaan syok kemudian tiba di sebuah restoran. Dengan perlahan, Maddie menunjukkan buku yang dia beli dan menjelaskan bahwa simbol-simbol di dalamnya berfungsi sebagai tanda peringatan bagi para petualang yang melintasi jalan raya. Di sini, Taylor kemudian baru menyadari bahwa tanda garis 3 persis dengan yang ada di kendaraan mereka, termasuk juga di mobil yang mengalami kecelakaan. Dengan semua informasi yang telah didapatkannya, Maddie percaya bahwa entitas yang disebut sebagai penumpang itu secara kebetulan telah memilih mereka sebagai target setelah keduanya memutuskan untuk berhenti dan membantu Lucas yang mengalami kecelakaan. Mengetahui hal itu, Taylor lalu menyarankan agar mereka segera membuang atau meninggalkan kendaraan. Namun saran itu langsung ditolak oleh Maddie yang menjelaskan bahwa menurut buku yang dia baca, entitas itu hanya terhubung dengan mereka, bukan dengan kendaraannya. Makanya itu sekarang, keduanya hanya bisa mencari cara lain untuk menjauhkan diri dari makhluk tersebut. Nah, di tengah keputusasaan, Maddie yang sedang menenangkan diri di toilet melihat selembaran iklan tentang sebuah restoran di wilayah Arizona. Yang seketika itu juga, dia jadi teringat bahwa tempat itu merupakan lokasi yang menjadi destinasi bagi Diane, sosok wanita yang pernah bertemu sekaligus memperingatkannya tentang bahaya berhenti di tengah jalan. Nah, setelah menjelaskan kepada Taylor kalau Diane kemungkinan mempunyai jawaban atas kejadian ini, keduanya kemudian memulai perjalanan menuju ke wilayah Arizona di pagi harinya. Singkat cerita, di satu waktu sudah hampir gelap, keduanya yang sudah sedikit lagi sampai di lokasi tujuan dibuat kaget setelah kendaraan mereka terpaksa berhenti akibat mengalami pecah ban. Karena nggak ada pilihan, keduanya kemudian memutuskan untuk mengganti ban yang rusak sambil berharap kalau makhluk itu tidak muncul di momen seperti ini. Tapi apa yang diharapkan tentunya tidak akan berjalan sesuai keinginan mereka. Karena begitu Taylor sedang sibuk mengganti ban, Maddie yang memperhatikan sekitar tiba-tiba bertemu dengan sosok yang selama ini mengikuti mereka. Maddie! Ketika Taylor sedang mencari keberadaan Maddie, di tempat yang berbeda, Maddie terbangun di dekat lokasi kecelakaan, di mana di sini dia bertemu dengan entitas tersebut yang menyamar sebagai Taylor. I lost you, baby. Namun untungnya di saat entitas itu akan menghabisi Maddie, Taylor yang asli segera tiba, meskipun dia hampir menabrak kekasihnya itu. Setelah selamat, keduanya segera melanjutkan perjalanan untuk mencari Diane. Nah, begitu sampai di sebuah perkumpulan camper van, mereka akhirnya menemukan keberadaannya yang sempat membuat Diane terlihat bingung. Saat Maddie menceritakan bahwa ada sesuatu yang sedang mengejar mereka berdua, Diane tiba-tiba meminta Taylor dan Maddie untuk segera pergi dari tempat ini, di mana Diane takut kalau orang-orang yang ada di sini juga bakal menjadi target berikutnya. Di tengah perdebatan yang terjadi, Taylor lalu mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu tentang bagaimana caranya menghancurkan entitas tersebut. Karena menurut pengakuan Maddie, dia pernah melukai entitas itu dengan menggunakan sebuah kalung berlogo Santo Christophorus. Mendengar hal itu, Diane kemudian teringat akan sebuah kasus lama yang pernah menimpa seorang pengemudi truk, di mana pengemudi tersebut ternyata berhasil selamat setelah menemukan tempat perlindungan di sebuah gereja yang didedikasikan untuk Santo Christophorus. Namun, jika informasi ini tidak berhasil menghentikan sosok tersebut, Diane hanya bisa mengingatkan kalau satu-satunya jalan agar bisa selamat adalah bergantung pada iman mereka masing-masing. Menyadari kalau Taylor dan Maddie telah membawa makhluk itu ke tempat ini, Diane kemudian memutuskan untuk memandu mereka berdua menuju ke gereja yang dimaksud. Tapi naas, tepat ketika Diane baru aja ingin pergi, Come on, guys. We gotta drop.
Oh, man. Setelah melarikan diri, Tyler dan Maddie sempat berhenti di sebuah pom bensin, di mana Maddie tampak menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Diane. Namun karena mereka tidak punya banyak waktu, keduanya akhirnya melanjutkan pencarian, meskipun mereka sendiri tidak tahu di mana keberadaan gereja tersebut. Nah, setelah membeli beberapa persediaan, termasuk puluhan kalung bergambar Santo Christophorus, keduanya lalu segera memulai perjalanan yang sangat menentukan hidup mati mereka. Dalam proses pencarian itu, Tyler yang sedang meneliti perihal gereja Santo Christophorus menemukan sebuah legenda lama yang menceritakan tentang perjalanan dari Santo Christophorus bersama dengan seorang biarawan selama beberapa hari. Yang mana Santo tersebut baru menyadari bahwa sang biarawan yang selalu menemaninya itu ternyata adalah seekor iblis yang sengaja menyamar agar Santo Christophorus tidak bisa menyebarkan kebaikan. Nah, nggak lama setelah Tyler bercerita, keadaan lalu mulai mencekam saat keduanya menyadari kalau waktu yang seharusnya masih siang seketika berubah menjadi gelap. Dengan menggunakan insting dan pemahaman Maddie membaca tanda-tanda di jalan, keduanya lalu terus memacu kendaraan, meskipun mereka berdua berusaha diganggu oleh si iblis lewat suara-suara di radio dan juga bahan bakar kendaraan yang sudah mulai menipis. And hell is the wicked's punishment for tripping upon me. Aside. Look. Begitu sampai di area terpencil, keduanya menemukan beberapa kendaraan yang tampak menghalangi jalan mereka. Saat Tyler turun untuk membuka jalan, dia kembali dikejutkan dengan penemuan mayat yang tampak berserakan. Menyadari bahwa ini hanyalah jebakan agar mereka tidak bisa menemukan keberadaan gereja Santo Christophorus, keduanya lalu memutuskan untuk kembali ke dalam kendaraan. Tapi begitu mereka menerobos tumpukan mayat-mayat itu, Oh, baby. di tengah situasi ini, Maddie yang berhasil menemukan keberadaan gereja tersebut langsung mempercepat laju kendaraannya menuju ke tempat itu. Yang mana ketika dia sudah hampir sampai, Maddie dengan cepat menginjak rem sekuat tenaga sehingga membuat si iblis terlempar dan mendarat di area gereja. Mengetahui kalau makhluk itu mulai bergerak, Maddie kembali memacu kendaraan untuk mendorongnya masuk ke arah gereja, yang sampai menyebabkan makhluk itu menabrak patung dari Santo Christophorus. Mengetahui kalau patung Christophorus terjatuh sambil memegang sebuah tombak besar, Maddie yang melihat adanya kesempatan lalu mengulangi proses yang sama, di mana dia lalu memundurkan kendaraannya dan kemudian menabrakannya ke arah patung tersebut. Nah, setelah berhasil mengalahkan sang iblis, Maddie akhirnya bertemu kembali dengan Tyler yang ternyata masih hidup. Di momen ini, Tyler mengungkapkan kalau dia sudah memutuskan untuk meninggalkan kehidupan di jalan dan berniat membangun ulang semuanya dengan menggunakan rumah yang sebenarnya.